Perkenalkan, saya Tuenesi Miletria dengan NRP 1987906. Pada kesempatan ini, saya akan presentasi mengenai perancangan hukum kontrak yang baik untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah kemahiran hukum kontrak. Baiklah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu kontrak. Menurut Black Law Dictionary, kontrak diartikan sebagai perjanjian antara dua atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus. Perjanjian sendiri diartikan sebagai suatu perbuatan atau peristiwa di mana seorang berjanji kepada yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari suatu perjanjian yang dilakukan, timbul suatu hubungan antara dua orang yang membuatnya. Hubungan tersebut disebut dengan perikatan. Dengan kata lain, perjanjian sebagai suatu kontrak merupakan perikatan yang menimbulkan konsekuensi hukum perdata, karena di dalamnya terdapat kewajiban yang harus dipenuhi dan mengikat para pihak. Karena kontrak merupakan bagian dari perjanjian, aturan hukum yang berlaku untuk kontrak adalah aturan yang juga mengatur mengenai perjanjian, yaitu dalam KUH Perdata. Dalam sebuah kontrak atau perjanjian, pihak yang menandatangani kontrak atau perjanjian tersebut adalah orang. Namun, terkadang orang yang menandatangani kontrak ini mempunyai kapasitas yang berbeda dengan personal dirinya. Bisa jadi dia adalah seorang direktur perusahaan yang menandatangani kontrak atas nama perusahaannya. Jadi, tindakan yang dilakukan bukan merupakan mengikatkan dirinya ke dalam kontrak, melainkan mengikatkan perusahaannya. Dalam anatomi body kontrak, para pihak menandatangani kontrak ini biasanya disebut di bagian awal kontrak, yaitu pada bagian komparasi kontrak. Dalam bagian komparasi ini, para pihak masing-masing menerangkan siapa dirinya dan kapasitasnya apa, mewakili diri sendiri atau mewakili orang lain. Komparasi kontrak sendiri merupakan bagian yang menjelaskan tentang para pelaksana kontrak, yaitu para pihak yang melaksanakan dan mengemban hak dan kewajiban oleh para pihak. Dalam perjanjian terdapat salah satu asas yang disebut dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Untuk dianggap sah, perjanjian harus memenuhi 4 syarat, yaitu diantaranya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk berbuat sesuatu perikatan, mengenai suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal, tidak melanggar hukum, dan kesusilaan. Jadi setiap orang diperbolehkan untuk membuat perjanjian tentang apa saja, serta berisi apa saja, dan perjanjian tersebut akan mengikat para pihak yang membuatnya seperti undang-undang. Dianutnya asas kebebasan berkontrak membuat para pihak bebas menentukan apa saja ketentuan atau klausul yang perlu ada di dalam kontrak yang dibuat, selama klausul yang ada di dalamnya tidak bertentangan dengan hukum dan perjanjian dilaksanakan dengan itikat baik. Kontrak tersebut sah dan mengikat para pihak di dalamnya untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam kontrak tersebut. Namun, klausul dalam kontrak sebaiknya mencakup aspek-aspek penting, di antaranya yaitu identitas para pihak yang akan membuat kontrak. Kemudian pendahuluan biasanya berisi mengenai kedudukan atau posisi pihak dalam kontrak. Yang ketiga yaitu definisi apabila terdapat istilah-istilah yang ada dalam kontrak dan harus diberikan penjelasan agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengartikan kontrak tersebut.
Keempat, yaitu ruang lingkup kontrak, bentuk kerjasama atau batasan dalam kontrak. Kelima, hak dan kewajiban para pihak. Keenam, ketentuan mengenai pembayaran termaksud metode atau cara pembayaran dilakukan. Ketujuh, jangka waktu berlakunya kontrak dan cara pengakhirannya. Kedelapan, pertanyaan dan jaminan para pihak. Kesembilan, ketentuan mengenai ganti rugi. 10, klausul mengenai perpajakan yang harus dipenuhi para pihak. Ke-11, pemberitahuan atau cara memberikan notifikasi kepada pihak lain berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian. 12, yaitu pelanggaran dan sanksi. 13, pembatalan kontrak. 14, keadaan kahar atau force majeure. 15, yaitu kerahasiaan. 16, penyelesaian perselisihan termaksud yurisdiksi yang dipilih serta hukum yang berlaku. 17, penutup. Yang terakhir yaitu lampiran kontrak jika ada. Dalam pelaksanaan kontrak, tidak semua berjalan dengan baik. Sering terjadi kelalaian yang ditimbulkan oleh kedua belah pihak, yaitu tidak melaksanakan kewajibannya sehingga kedua belah pihak mengalami kerugian terhadap pihak lainnya. Dalam pembuatan kontrak ini di sistem common law, biasanya kerugian diukur dengan loss benefit of the bargain, yang dimana artinya itu manfaat keuntungan yang harus didapat yang hilang. Peraturan ini memberi kesempatan kepada satu pihak untuk menggugat kerugian sejumlah manfaat yang bisa dibuktikan yang akan diperoleh pihak tersebut jika pihak lain tidak melanggar kontrak. Berbeda dengan peraturan Indonesia yang notabene Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem hukum civil law, yang dimana civil law ditandai oleh kumpulan perundang-undangan yang menyeluruh dan sistematis. Standar mengenai penghitungan kerugian ini masih tetap belum jelas di banyak negara dengan sistem hukum civil law. Meskipun demikian, pengadilan di negara-negara ini cenderung memutuskan untuk menghukum pihak yang salah tidak dengan uang, tetapi dengan pelaksanaan tindakan kontrak. Keputusan pengadilan ini mengisyaratkan salah satu pihak untuk menjalankan tindakan tertentu yang dimandatkan oleh pengadilan, seperti mengembalikan hak milik atau mengembalikan pembayaran. Banyak sistem dari civil law ini memiliki mekanisme penegakan atau pemantauan agar penegakan bisa dijalankan secara efektif. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.